Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda soleh-solehah sekalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung saja pada video pembelajaran TIK kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau rumus logika, ya, rumus logika pada Microsoft Excel. Nah, pada pembelajaran rumus logika pada Microsoft Excel kali ini mungkin anak soleh-soleha akan sedikit lebih membutuhkan konsentrasi, karena katanya belajar logika pada Microsoft Excel itu sedikit membingungkan. Tapi tenang aja, memang membingungkan kalau kita tidak konsentrasi. Tetapi kalau kita konsentrasi, insya Allah mudah dan anak soleh-soleha pastinya bisa mempraktekannya di rumah. Baik, kita langsung saja di sini. Kita langsung mulai saja. Fungsi logika, ya, fungsi logika pertama adalah pertama ada yang namanya ekspresi atau pernyataan logika. Nah, ekspresi pernyataan logika seperti ini. Nah, mungkin Anda soleha kalau sudah pernah belajar matematika, mungkin simbol-simbol ini sudah tidak asing lagi, ya. Di sini ada lambang sama dengan, ya, kemudian di sini ada lambang kurang dari. Nah, di sini tidak boleh terbalik, ya. Di sini ada lambang kurang dari, ya. Di situ dimana yang bagian lancipnya atau yang bagian kecilnya itu berada di sebelah kiri, sedangkan bagian mulutnya atau yang terbuka itu berada di sebelah kanan. Itu adalah tanda kurang dari, dan sebaliknya ada tanda lebih dari. Nah, sebaliknya tanda lebih dari dimana lancipnya atau yang bagian kecilnya berada di depan di sebelah kanan, dan mulutnya atau yang terbuka berada di sebelah kiri. Itu tanda lebih dari. Dan kemudian berikutnya adalah tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, ini tanda-tanda ini tinggal ditambahkan dengan tanda sama dengan saja. Oke, anak-anak soleh-soleha, ya. Dan ada tanda yang tidak sama dengan, ya. Di sini tanda berlawanan, ya. Saling terbuka mulutnya, saling berhadapan seperti itu. Nah, anak soleh-soleha silakan dihafal, ini benar-benar dihafalkan, ya, supaya anak soleh-soleha nanti ketika masuk dalam penggunaan rumus logika nanti tidak kebingungan. Oke, kita langsung masuk ke macam-macam operasi logika atau fungsi logika. Nah, di sini ada fungsi not, fungsi and, fungsi or, dan fungsi if. Not, tidak, and, dan, or, atau if itu jika. Oke, nah kita akan lupakan dulu or, and, dan not ini. Kita akan fokus dulu kepada fungsi if. Kita akan fokus kepada fungsi if. Nah, kita langsung saja ke model formulanya. Seperti apa model formulanya? Nah, sini Ustadz akan jelaskan dulu bagian-bagian formulanya. Nah, seperti formulanya ada sama dengan, ada if, ya, tentu pasti ada if. If itu artinya jika, ya, kemudian dalam kurung, kemudian ada tes logika, kemudian kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Oke, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Nah, gimana contohnya? Ya, contohnya seperti ini. Misalnya sama dengan if, ya, begini cara membacanya, sama dengan if sel sama dengan JR ini adalah tes logikanya, kemudian jeruk ini adalah kondisi terpenuhinya, dan apel ini adalah kondisi tidak terpenuhi. Oke, kondisi tidak terpenuhinya. Nah, anak-anak soleh-solehah sekalian di rumah, di sini if, ya, if itu artinya jika, ya, if artinya jika, ya. Ustaz akan bacakan, ya, cara membaca formulanya. If, jika suatu sel itu sama dengan JR, oke, ulangi, if atau jika suatu sel itu sama dengan JR, maka JR itu adalah jeruk. Nah, jeruk ini kondisi terpenuhi, ya. Kemudian apel, berarti selain JR adalah apel, selain JR adalah apel. Nah, kalau seperti ini formulanya, maka yang jadi hasilnya adalah kondisi terpenuhi. Maka yang jadi hasilnya adalah kondisi terpenuhi, ya. Maka hasilnya adalah kondisi terpenuhi. Oke. Maka yang jadi hasilnya adalah kondisi terpenuhi. Kenapa? Karena dalam satu sel itu ada JR, ya. Ada JR. Ya, dalam satu sel ada JR. Maka yang jadi kondisi terpenuhi adalah JR. Nah, nantinya yang selain JR akan terbaca apel atau bukan jeruk.
atau kondisi yang tidak terpenuhi karena selain JR, ya kan? Karena selain JR. Oke. Nah, kalau dia seperti ini, sel sama dengan jika satu sel itu sama dengan JR, maka JR itu adalah jeruk. Dan selain JR adalah apel. Makanya di sini yang jadi hasilnya adalah jeruk. Kenapa? Karena JR itu adalah jeruk. Oke, JR itu adalah jeruk. Ya kan? Nah, misalnya di sini ya. Misalnya di sini ini ya, misalnya di sini JR. Oke. Di sini saya ini dulu ya. Ya, misalnya di sini JR adalah jeruk. Oke. Oke. Seperti ini ya. Misalnya di sini ya, JR adalah jeruk ya. JR adalah jeruk. Berarti kalau misalnya di sini DB ya, misalnya DB adalah apel. Oke. Di sini jika suatu sel itu sama dengan JR, berarti suatu sel JR ya, JR, maka JR itu adalah jeruk. Dan selain JR adalah apel, yaitu kondisi tidak terpenuhi. Maka hasilnya nanti adalah kondisi yang terpenuhi. Kenapa? Karena di sini ada JR. Ya. Dan JR itu adalah jeruk. Ya kan? Nah, nantinya ya, seperti ini ya. Kita copy dulu di bawah. Oke, seperti ini. Nah, kalau di sini hasilnya adalah apel. Ya. Kenapa apel? Karena DB ya, karena DB ini adalah selain JR. Nah, sedangkan pada rumus tertulis ya, pada tulis selain JR adalah apel. Oke. Selain JR adalah apel. Oke, seperti itu ya. Nah, kita ulangi. Jika sel itu sama dengan JR, berarti JR di sini ya, maka JR itu adalah jeruk. Dan kondisi tidak terpenuhi adalah selain JR adalah apel. Maka di sini kita enter hasilnya nanti akan jeruk. Hasil yang terpenuhi. Kenapa? Hasilnya yang akan terpenuhi. Kenapa terpenuhi yang asli sini? Karena JR ini adalah jeruk dan di sini juga JR. Gitu. Di sini juga JR, ya kan? Nah, kalau yang ini jika sel sama dengan JR, maka JR itu adalah jeruk dan selain JR adalah apel. Maka hasilnya apel. Kenapa? Karena tidak terpenuhi JR di sini, tidak ada JR, yaitu DB. Nah, sedangkan JR adalah jeruk. Nah, selain JR adalah DB, berarti dia masuk dalam kondisi yang tidak terpenuhi, yaitu DB. Gitu ya. Oke. Kita coba lihat tabel ini. Nah, di sini ada tabel ya, kode kelas, nama kelas. Di sini ada keterangan AU itu adalah Abu Ubaidah dan selain AU adalah Abdurrahman, ya. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom nama kelas, ya. Kalau kita tulis secara manual ya, mungkin akan membutuhkan waktu lebih banyak dan bisa juga salah-salah ketik seperti itu ya. Nah, kita akan menulisnya secara manual menggunakan keterangan yang ada. Tetapi supaya lebih mudah dan lebih akurat penulisannya atau lebih tepat penulisannya, kita menggunakan rumus logika dengan fungsi if. Nah, kira-kira ada yang tahu gimana menulis formulanya? Nah, di sini masalahnya. Coba ya, Ustadz kasih waktu 1 menit. Kira-kira gimana cara menuliskan formulanya untuk mendapatkan hasil
di kolom nama kelas menggunakan rumus logika dengan fungsi if. Nah, di sini ya kita lihat AU, di sini AU adalah Abu Ubaidah dan selain AU adalah Abdurrahman. Nah, bagaimana nanti supaya bisa terbaca secara otomatis ketika kita enter AU ini langsung Abu Ubaidah dan selain AU adalah Abdurrahman. Nah, kita pakai rumus yang ini. Sama dengan kita mulai menulis formulanya ya. If jika kena buka kurung, jika suatu sel mana? Sel yang ini ya, sel ini C6. Nah, jika C6 itu sama dengan AU ya. AU, maka AU itu adalah Abu Ubaidah. Oke. Ya kan? Dan selain Abu Ubaidah, tanda petik ya, jangan lupa tanda-tandanya. Dan selain Abu Ubaidah adalah Abdurrahman. Oke. Tutup kurung. Nah, kalau kita tekan enter, maka yang jadi hasilnya adalah apa? Kondisi terpenuhi seperti tadi. Kenapa? Karena di sini terpenuhi dengan AU. Yang kita tahu AU itu tadi adalah Abu Ubaidah. Ya kan? Nanti kalau kita tarik ke bawah, dia akan tertulis pada kondisi yang tidak terpenuhi Abdurrahman. Kenapa? Karena selain AU, BD. Kalau kita tarik ke bawah, masuk ke sel C7 dan seterusnya ke bawah C8, ya, bukan AU, maka dia terus tercatat sebagai atau tertulis secara otomatis Abdurrahman. Tetapi kalau dia terbaca lagi AU, maka tertulis secara otomatis Abu Ubaidah. Kenapa? Karena dia kondisi terpenuhi di sini AU ya. If jika C6 itu sama dengan AU, artinya AU itu adalah Abu Ubaidah dan selain Abu Ubaidah adalah Abdurrahman. Ya, kalau kita enter, maka yang jadinya adalah kondisi terpenuhi yaitu Abu Ubaidah. Kenapa? Karena AU adalah Abu Ubaidah dan di sini AU jadi terpenuhi dia. Ya kan? Tetapi kalau tidak terpenuhi, kita tarik ke bawah, maka tertulis di sini adalah Abdurrahman. Nah, coba kita enter. Nah, gitu kan? Abu Ubaidah. Ya kan? Nah, coba kita enter di sini. Ya, kita tulis formula di sini ya. Sama dengan if jika sel ini atau sel C7 ini sama dengan AU ya. Dan AU itu adalah Abu Ubaidah ya. Maka selain AU adalah Oke. Yang tertulis apa di sini? Yang akan tertulis di sini adalah kondisi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena di sini AU adalah Abu Ubaidah, kondisi terpenuhi adalah Abu Ubaidah. Nah, sedangkan di sini bukan AU tetapi BD atau selain AU. Berarti di sini akan tertulis nanti Abdurrahman. Oke. Kalau sudah dirumus begini kan sudah gampang. Tinggal kalian tarik. Ya, kalian klik saja selnya, tarik dari sini. Ya, tinggal kalian drag ke bawah. Nah, tertulis secara otomatis rumusnya. Mudah sekali ya. Ya. Mudah sekali. Nah, di sini AU sudah tertulis langsung Abu Ubaidah. Nah, yang paling paling mudah ya gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami. Di antaranya adalah ini apa tanda-tanda bacanya ya. Jangan sampai misalnya tanda petik ya, tanda petik titik koma 2 di atas katanya ya, kemudian titik koma ya dalam kurung. Jangan sampai salah penempatan tanda-tanda baca ini. Jika salah maka rumusnya tidak bisa terbaca seperti itu ya, maka rumusnya akan salah. Oke, kayak gitu ya. Dan kemudian yang harus kalian ketahui adalah kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi ya, kondisi terpenuhinya. Ya, kondisi terpenuhi yang sebelah sini dan tidak terpenuhi sebelah sini. Ya, AU itu adalah Abu Ubaidah. Nah, kondisi terpenuhi ini
Jika terpenuhi sebelah sini ya, maka yang tertulis ada kondisi terpenuhi, ini kondisi terpenuhi ya. Ini Abu Ubaidah. Nah, jika ini kan sudah tertulis jika C6 adalah AU, maka AU adalah Abu Ubaidah. Nah, jika AU di sini, maka sini tertulis Abu Ubaidah. Dan selain AU yang tidak terpenuhi adalah Abdurrahman. Berarti jika tidak terpenuhi AU di sini, selain AU yang tertulis di sel sini, maka yang terbaca adalah Abdurrahman, kayak gitu. Nah, sekarang anak soleh sekalian di rumah, silakan kalian mencoba. Kalian boleh buat saja sebagaimana yang ada pada video ini, kotak-kotaknya, tabel-tabelnya ya. Kalian akan mencoba membuat rumus logika ya dengan logika kalian. Kalian coba mengetes logika kalian ya, seperti itu. Oke, selamat mencoba anak soleh solehah. Saya yakin pasti mudah kalau banyak berlatih, insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.